Pada pembahasan sebelumnya, kami telah membahas tentang siapa sejatinya Sabdo Palonoyo Genggong. Untuk kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya, yaitu siapakah sejatinya Rangga Seta. Untuk kalian supaya paham tentang pembahasan kali ini, silahkan simak dulu pembahasan sebelumnya, yang kami akan cantumkan link videonya di bawah. Dimohon untuk menyimak pembahasan kali ini sampai selesai, supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan kali ini. Untuk mengetahui benang merah antara hadis tentang Imam Mahdi, cerita Uga Wangsit Siliwangi, Sabdo Palon, Jongko Joyoboyo, Kalki Avatar. Kami mencoba untuk membuat silsilah ilmu terlebih dahulu, dan kata kunci dari semua ciri dari cerita-cerita tersebut. Rangga Seta yaitu guru dari Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon. Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon adalah guru dari Raja Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi Pajajaran. Prabu Siliwangi menghilang di bagian selatan kerajaan Pajajaran. Kisah Raja Brawijaya meninggalkan cerita tentang Sabdo Palon. Kisah Prabu Siliwangi meninggalkan cerita Uga Wangsit Siliwangi. Dari kisah Sabdo Palon, meninggalkan pesan, kelak dia, Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palonoyo Genggong, akan kembali mengasuh pemimpin Nusantara. Dari cerita Uga Wangsit Siliwangi, meninggalkan pesan, temui Ki Santang karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke baratlah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah, dan yang sependirian. Lelakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabdo Palonoyo Genggong, atau Syekh Grojogan Sewu. Sedangkan dari lelakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci Ki Santang, atau Syekh Sunan Rohmat Suci, atau Prabu Kian Santang. Tokoh kunci pertama yaitu Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palonoyo Genggong, belajar kepada Rangga Seta, dan diperintahkan mencari goa di belakang air terjun untuk bersemedi, yang kelak air terjun itu bernama Grojogan Sewu. Tokoh kunci kedua yaitu Ki Santang, atau Syekh Sunan Rohmat Suci, atau Prabu Kian Santang pada abad 14 Masehi, atau Rakean Sancang pada abad ke-7 Masehi, yang belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berzikir dan bertafakur, yang akhirnya Ki Santang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut, dan diberi nama Bukit Godok Suci. Godok berarti proses pematangan ilmu, sedangkan suci dinisbatkan kepada nama Ki Santang sendiri, yaitu Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Di Majapahit ada Syekh Grojogan Sewu. Di Pajajaran ada Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Kewaskitaan tersebut diajarkan oleh Syekh Grojogan Sewu. Cerita Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama walaupun dari tempat yang berbeda, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bagaikan gayung bersambut, seperti madu dengan manisnya, seperti kata pepatah, asam di gunung, garam di laut akhirnya bertemu juga, yang berujung kepada dua tokoh Rangga Seta dan Semar Badranaya. Secara genealogis Prabu Siliwangi di Kemaharajaan Pajajaran dan Prabu Brawijaya V di Kemarajaan Purihita, yaitu Majapahit. Yang sebenarnya juga masih saudara sepupu, satu keturunan dari Prabu Jaya Dharma bin Prabu Dharma Siksa dari Kerajaan Sunda Galuh, yaitu Cikal Bakal Pakuan Pajajaran dan Majapahit. Lalu siapakah sejatinya Rangga Seta yang memiliki kuda putih itu, yang seorang guru dari Grojogan Sewu atau Sabdo Palon? Rangga Seta yang mengajarkan kepada Syekh Grojogan Sewu sejatinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang, padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak oleh Ki Santang?
Kenapa dikejar-kejar oleh Ki Santang tapi malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Tidak masuk akal bukan? Menurut saya, cerita pemaksaan agama Islam oleh Prabu Kian Santang kepada bapaknya Prabu Siliwangi, yaitu Raden Pamanah Rasa, adalah mitos yang sengaja diciptakan kolonial Belanda untuk kepentingan David and Empire-nya kepada bangsa Nusantara. Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke arah barat untuk menemui Ki Santang seperti petikan uga berikut ini. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Prabu Kian Santang juga dididik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang atau Rakean Sancang satu silsilah ilmu, hanya bedanya Prabu Siliwangi belajar melalui Syekh Grojogan Sewu sedangkan Prabu Kian Santang belajar langsung kepada Sayyidina Ali. Untuk itu mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang? Kalau kata pepatah, saguru sailmu ulah nganganggu, apalagi beliau punya hubungan anak dan ayah, mana mungkin berseteru, sudah seilmu, seguru, sekeluarga. Rangga Seta, atau Sayyidina Ali, 7 kali mengelilingi dunia, karena hasrat belajarnya yang tinggi. Sahabat sekaligus saudara dari Rasulullah ini juga merantau ke Nusantara. Di Nusantara selain mengajarkan ilmu kesejatian kepada Grojogan Sewu, dia pun belajar tentang pengobatan herbal. Karena di Nusantara kaya akan tumbuhan obat dan melengkapi hasil belajarnya Rangga Seta, atau Sayyidina Ali di Cina yaitu metode totok belajar di Cina. Bukankah ramalan agung abad 21 mengatakan, nanti pengobatan akan kembali ke alam dan spiritual, lalu siapakah yang membawanya? Dialah Buddha Angon dan pemuda berjanggut yang diasuh oleh Syekh Grojogan Sewu atau Sabdo Palon, dan Prabu Kian Santang, dan di belakangnya didampingi oleh Rangga Seta, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemilik kuda putih. Buddha Angon dan pemuda berjanggut adalah ujung dari semua kisah tentang akhir zaman di Nusantara ini. Dialah tokoh kembar di akhir zaman laksana Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu apa hubungan uga Wangsit Siliwangi, kisah Sabdo Palon, dan hadis Rasulullah? Buddha Angon dan pemuda berjanggut menguasai 4 unsur, api, angin, air dan tanah. Karena hakikatnya semua penciptaan itu berasal dari 4 unsur. Mengapa dia dapat menguasai 4 unsur itu? Karena ialah pancarnya menemukan sejati dirinya. Kalau di kalangan spiritual Jawa, sedulur papat, 5 pancar. Hakikatnya api adalah cahaya merah, angin adalah cahaya kuning, air adalah cahaya putih, tanah adalah cahaya hitam. Merah hakikatnya Sayyidina Abu Bakar, kuning adalah Sayyidina Umar, putih adalah Sayyidina Utsman dan hitam adalah Sayyidina Ali. Hadis tentang akhir zaman menuju kebangkitan Indonesia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang dari sulbi ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Riwayat At-Tabrani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai? Beliau menjawab, kami Ahlul Bait telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk kami akhirat lebih utama dari dunia. Kaum kerabatku, Ahlul Baitku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalku kelak.